Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya. Semoga kita semua diberi perlindungan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Irfana, biasa dipanggil Bu Syifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 di mata pelajaran fisika, yaitu mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami besaran dan satuan. Kemudian, siswa mampu memahami dimensi dari besaran. Kemudian, siswa mampu memahami dan menggunakan angka penting. Kemudian, yang keempat, siswa mampu menuliskan notasi ilmiah dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu memahami dan mampu mengimplementasikan alat ukur dan cara pengukuran dari sebuah alat ukur. Oke, kita menuju yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Pengertiannya, kita tahu bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai atau besar dan satuan. Jadi, sesuatu yang dapat diukur dengan besaran. Nah, apa sih Bu sesuatu yang tidak dapat diukur? Oh, ada banyak. Contohnya, misal, contoh kalian, misal, Anton sangat menyayangi ibunya. Nah, rasa sayang itu bukan termasuk besaran, karena rasa sayang itu tidak dapat diukur. Seberapa besar sayangnya kan nggak bisa diukur. Perasaan diukur. Sesuatu yang tidak dapat diukur dia termasuk bukan besaran. Dengan besaran contohnya apa? Contohnya misal saya memiliki tanah seluas 1 hektar. Nah, itu artinya tanah tersebut bisa diukur. Ukurannya berapa Bu? Ukurannya 1 hektar. Nilainya 1, satuannya hektar. Jadi, tanah tersebut termasuk ke dalam besaran. Baik, kemudian satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Kita tahu bahwa satuan urutan konversi dari yang paling atas sampai yang paling rendah, yaitu dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran-besaran yang lain. Dengan besaran turunan, dia merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini, besaran pokok berdasarkan standar internasional, dia dibagi menjadi 7. Nah, maksud dari standar internasional ini gimana Bu? Nah, jadi 7 besaran pokok yang ada di sini sudah diakui secara internasional, sudah diakui secara mendunia. Nah, apa saja itu? Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, panjang, atau biasa disingkat jiwa SMP. Ingat-ingat ya. Untuk mengingatnya disingkat jiwa SMP. D. Jumlah zat. I. Intensitas cahaya. B. Waktu. A. Arus listrik. S. Suhu. M. Massa. P. Panjang. Jiwa SMP. Oke, dihafalkan ya anak-anak. Nah, di sini ada satuannya masing-masing. Seperti ini ya. Ini besaran pokok jiwa SMP. Ada jumlah zat, satuannya mol. Ada intensitas cahaya, satuannya kandela. Biasa dilambangkan dengan C besar dan D kecil. Kemudian W, waktu. Satuannya yaitu sekon atau dilambangkan dengan S kecil. A, arus listrik. Satuannya adalah ampere. Biasa dilambangkan dengan A besar.
Kemudian S suhu, satuannya adalah Kelvin. M massa, satuannya adalah kilogram. Biasa dilambangkan dengan K kecil dan G kecil, kg ya. Kemudian P panjang, satuannya adalah meter. Biasa dilambangkan meter. M kecil. Nah, di sini ada dimensi dari setiap besaran yang ada. Nah, contohnya ini. Dimensi dari jumlah zat, yaitu huruf N besar. Kemudian dimensi dari intensitas cahaya, J besar. Dimensi dari waktu, T besar. Dimensi dari arus listrik, I besar. Dimensi dari suhu, theta. Ingat-ingat ya, ini lambang theta. Kemudian dimensi dari massa, M besar. Dimensi dari panjang, L besar. Nah, kemudian kita memasuki besaran turunan. Oke, kita tahu bahwa besaran turunan itu tadi, ini semua didapatkan dari turunan dari besaran pokok. Besaran ini semua yang ada di sini diturunkan dari besaran pokok yang 7 tadi, yang jiwa SMP ya. Sebenarnya besaran turunan itu ada banyak sekali, hanya saja di sini Siva tuliskan hanya beberapa saja ya. Oke, yang pertama, besaran turunan luas, satuannya itu meter persegi. Rumusnya panjang kali lebar, memiliki dimensi L kuadrat. Kemudian, besaran turunan kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Rumusnya perpindahan dibagi waktu. Dimensinya L T pangkat negatif 1. Kemudian, percepatan meter per sekon kuadrat. Rumusnya percepatan dibagi waktu. Dimensinya L T negatif 2. Kemudian yang keempat, gaya, satuannya Newton. Rumusnya massa dikali percepatan. Dimensi M besar, L besar, T besar, negatif 2. Kemudian besaran turunan usaha atau energi satuan Joule. Rumus gaya kali perpindahan, dimensinya M besar, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Kemudian, dan terakhir, massa jenis, satuannya rho, rumusnya massa dibagi volume, dimensinya M besar, L besar pangkat negatif 3. Nah, masih banyak sekali besaran-besaran turunan yang ada ya. Nah, kita nih, saya tulis dengan tinta warna merah. Besaran yang termasuk besaran turunan adalah besaran selain besaran pokok. Jadi, ketika kalian menemukan sebuah besaran, kok itu selain dari 7 besaran yang ada di sini, ini 7 ini, jiwa SMP ini, berarti itu semua termasuk ke dalam besaran turunan. Jelas ya? Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Di bawah ini merupakan besaran turunan adalah, oke, menurut kalian jawabannya apa? Oke. Berarti kita harus mencari besaran turunan yang mana. Sedangkan kita tahu bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang selain besaran pokok. Berarti kita cari selain dari jiwa SMP. Yang A, coba. A, waktu, momentum, panjang. Padahal kita tahu waktu dan panjang termasuk ke dalam besaran pokok. Berarti A salah. Yang B, momentum, gaya, kecepatan. Dia semua termasuk besaran turunan. Berarti jawabannya adalah B. Jelas ya? Kemudian ini contoh soal yang kedua. Dimensi kecepatan. Kecepatan kita tahu yaitu kecepatan adalah perpindahan atau jarak bagi waktu. Oke, jarak, yang namanya jarak, satunya kan meter. Dia memiliki dimensi L. Kemudian waktu, satuannya sekon, memiliki dimensi T besar. Jadi L besar dibagi T besar, T ini dia dinaikkan ke atas menjadi pangkatnya negatif 1. Berarti jawabannya adalah L besar, T besar pangkat negatif 1. Kemudian lanjut.
Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting ini terdiri dari atas angka pasti dan angka taksiran. Oke. Nah, ini ada aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi, semua angka yang dia tidak nol, bukan nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang tidak ada nolnya semuanya adalah angka penting. Nomor 2, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Oke, angka nol yang terletak di antara angka bukan nol, dia termasuk angka penting. Jadi angka nol kok dia di tengah-tengah, dia berarti termasuk angka penting. Berarti yang nomor 2 ini dia ada 5 angka penting. Yang nomor 3, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi, kalau ada seperti ini nomor 3 ya, 0,0060. Berarti 0,00 yang ada di depan itu dia bukan angka penting. Yang dihitung adalah 0 setelah angka 6. Berarti angka pentingnya ada 2, yaitu 6 dan 0, 60. Itu ya. Yang nomor 4, untuk bilangan desimal. Desimal itu apa, Bu? Desimal itu bilangan yang ada koma-komanya. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Oke? Berarti 0,00 yang ada di depan itu juga bukan angka penting. Yang nomor 4 ini ada satu angka penting. Oke, ayo dipahami ya. Jelas ya ini? Nah, lanjut. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 harus ditulis dalam notasi ilmiah. Oke, nanti kita pelajari tentang notasi ilmiah. Angka-angka pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Nah, angka yang ada di notasi ilmiah termasuk angka penting. Nah, contohnya ini. 8.900 gram. Tulis menjadi 8,9 kali 10 pangkat 3 gram. Dia memiliki dua angka penting. Jelas ya? Oke, baik, kita lanjut. Contohnya, operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Oke, ini contohnya yang pertama ya. 35,572 tambah 2,2626. Yang pertama, yang atas, 35,572 itu ada, yang terakhir taksirannya ada 2. Kemudian yang bawahnya 2,2626, angka taksirannya ada 6. Angka taksiran itu adalah angka yang paling terakhir. Paham ya? Jadi kita jumlahkan hasilnya menjadi 37,8346. Nah, jadi karena dia ada di baris kedua dan baris terakhir dan baris kedua dari yang terakhir pada 6 itu adalah termasuk angka taksirannya, sehingga angka taksiran itu bisa dibulatkan sehingga bisa ditulis menjadi 37,8. Jadi 46 ini bisa dibulatkan menjadi 5. Lalu nomor 2, pengurangan ya. 385,617 dikurangi 13,2. Nah, yang atas 385,617 angka taksirannya yaitu ada 7. Yang bawah 13,2 angka taksirannya ada 2. Kemudian dikurangi hasilnya yaitu kita dapatkan 372,417. Itu artinya taksirannya dari mulai angka yang terakhir sampai angka urutan nomor 3 dari yang terakhir,
hasil dari pengurangan tersebut yaitu bisa kita bulatkan. 417 bisa dibulatkan menjadi 42, berarti 32,42. Paham sampai sini ya? Baik, kita lanjut. Ini contoh dalam operasi perkalian dan pembagian. Dalam operasi perkalian atau pembagian, nah di sini kita ambil jumlah angka pentingnya yang paling sedikit. Contohnya ini, contoh pertama kita lihat ya. 34,231. Dia mengandung 5 angka penting. Semuanya angka penting. Kemudian yang bawah 0,250. Dia mengandung 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? Karena 0 yang di depan dia bukan angka penting. Berarti yang angka penting adalah 250 yang belakang itu ya. Oke. Dan hasilnya, hasil perkaliannya itu ada 8,5575. Nah, dari dua angka itu, yang atas itu ada 5 angka penting dan yang bawah ada 3 angka penting. Berarti yang paling sedikit itu ada 3 angka penting. Itu artinya pada hasil pengukurannya kalian harus mengubahnya menjadi 3 angka penting. Jadi 8,557750 harus kalian ubah menjadi 3 angka penting. Jadi berapa? Dibulatkan saja ke depan. Jadi 8,56. Jelas ya? Contoh yang kedua, 46,532. Dia ada berapa angka penting? 5 angka penting. Kemudian 200, dia berapa angka penting? 1 angka penting. 0 yang belakang dia bukan angka penting karena tidak ada desimal, tidak ada koma-koma. Oke, kita bagi. Berapa hasilnya? 0,2326. Nah, karena di situ hanya boleh mengandung 1 angka penting, jumlah angka penting yang paling sedikit kan 1. Itu artinya kita harus ambil 1 angka penting. Hasil dari 0,2326 bisa diubah menjadi 1 angka penting, dibulatkan 326 dibulatkan ke bawah, berarti hilang, cuma menjadi 0,2. Jelas ini ya? Gampang sekali ini. Oke, kita lanjut ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu adalah cara penulisan dengan menyederhanakan ya. Bisa menyederhanakan yang sangat besar atau kita bisa menyederhanakan dengan yang sangat kecil. Contohnya, saya memiliki ini 10.000. 10.000 itu bisa saya tulis 10 pangkat 4. Saya punya 1.000, bisa saya tulis menjadi 10 pangkat 3. Nolnya itu dihitung. Oh, nolnya ada 3, berarti pangkat 3. Oh, nolnya ada 4, berarti pangkat 4. Seperti itu ya. Yang bawahnya ada saya memiliki 0,1. 0,1 itu 1/10 ya. 1/10. Oh, 10-nya itu pangkat 1. Berarti kalau dia saya balik ke atas menjadi pangkat negatif 1. Kemudian 0,01 atau 1/100. 100 itu 10 pangkat 2. Karena dia ada di bawah, saya naikkan ke atas akan menjadi 10 pangkat negatif 2. Kemudian yang ketiga 0,001 atau 1/1000 ya, 1 dibagi 1000. Nah, 1000 itu pangkat berapa? Pangkat 3. 10 pangkat 3. Nolnya kan ada 3. Karena dia di bawah, saya naikkan ke atas jadi 10 pangkat negatif 3. Sampai jelas ya? Nah, ini contohnya 16.000. Nah, bisa saya tulis menjadi 16 kali nolnya di berapa? Di 3. 1, 2, 3. Berarti Siva tulis 16 kali 10 pangkat 3. Kemudian yang terakhir 0,064 bisa ditulis 64 kali 10 pangkat negatif 3. Baik, lanjut. Nah, di
beberapa alat ukur. Saya ambil beberapa saja. Sebenarnya semua besaran ini memiliki alat ukurnya masing-masing. Seperti panjang, dia memiliki alat ukur sendiri. Massa ada, waktu ada, arus listrik ada, namanya multimeter. Ya, nah ini panjang, massa, waktu, ini yang sering mungkin akan kalian jumpai ya. Panjang itu alat ukurnya antara lain ada penggaris, kemudian ada meteran, kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer. Kemudian alat ukur massa ada timbangan, itu timbangannya ada yang bentuknya neraca 2 lengan ya, yang biasa buat timbang emas, dan neraca 1 lengan. Kemudian ada timbangan berat badan ya. Oke, ada timbangan gantung. Kemudian alat ukur waktu itu ada jam tangan, ada jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini konversi satuan yang harus kalian pahami atau kalian hafalkan, harus bisa, yaitu dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian alat ukur mikrometer stroke. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrometer stroke dan jangka sorong, karena nantinya akan kalian gunakan, sering kalian gunakan pada pembelajaran bengkel, yaitu yang pertama mikrometer stroke ya. Nah, bentuknya seperti ini, ada di gambar. Nah, fungsi dari alat mikrometer stroke ini, fungsinya adalah untuk mengetahui atau untuk menghitung ketebalan suatu benda, tebal tipsnya suatu benda, itu menggunakan mikrometer stroke. Nah, cara menghitungnya gimana? Caranya itu, bendanya itu kalian masukkan ke dalam lingkaran ini, lingkaran yang orange. Oke, kemudian kalian akan putar-putar bagian timbelnya. Timbelnya kalian kenceng sampai benar kenceng. Kemudian setelah itu dibaca skalanya. Nah, pada contoh yang ada di gambar, ya contohnya itu yang di sini, yang dia tidak kalian putar bagian sleeve itu SLEEVE itu, dia itu termasuk skala utama. Dengan timbel yang kalian putar-putar itu termasuk skala nonius, skala yang kalian ubah-ubah. Nah, skala utama pada gambar yang sebelah kanan ya, itu skala utama menunjukkan 5, karena itu bawahnya ada di tengah-tengah, setengah berarti 5,5 atau 5,5 meter. Sampai sini jelas ya. Oke, kemudian skala noniusnya kita cari yang segaris dengan skala utama. Ada itu yang ditunjukkan pada garis itu, ada 25 naik jadi 26, 27, 28. Oh, 28 berarti yang segaris. Oke, kita tahu nilai skala terkecil dari mikrometer stroke adalah 0,01. Ketelitiannya 0,01. Itu artinya 28 dikali 0,01. Jawabannya adalah 0,28. Nah, kemudian hasil pengukurannya gimana? Hasil pengukurannya ditambahkan antara skala utama dan skala nonius. Skala utama itu 5,5 mm tambah 0,28 mm. Hasilnya menjadi 5,8 mm. Yuk, dipahami? Oke. Jelas ya? Lanjut. Alat ukur jangka sorong. Nah, bentuk jangka sorong seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Oke. Nah, fungsi dari jangka sorong ini yaitu untuk mengukur diameter suatu benda, diameter dalam, diameter luar, dan juga bisa mengukur kedalaman
Gimana? Itu yang bagian bojinya itu termasuk skala utama. Tulisannya ya, skala utama. Kemudian yang digeser-geser itu adalah skala noniusnya. Oke, skala noniusnya. Oke. Sini, nah kita tahu ya bahwa skala utama pada gambar sebelah kanan itu ada dua. Skala utama itu ditunjukkan oleh skala yang sebelum angka 0 skala nonius. Berarti garis yang berwarna merah itu nilainya adalah 2,1 cm. Oke, 2,1 cm, satuannya cm, diubah menjadi milimeter. Ini cm ke milimeter, dia turun satu tingkat. Itu artinya dikali 10 menjadi 21 mm. Untuk skala noniusnya yaitu ada 3. Kok bisa dapat 3 dari mana? Skala nonius itu garis yang ada di bawah. Nah, itu ya, mulai dari 0 sampai 10. Nah, kita cari yang segaris dengan skala utama. Yang segaris dengan skala utama itu adalah garis nomor 3. Perhatikan ya. 0, 1, 2, 3. Nah, terbentuk garis posisiku merupakan skala noniusnya. Berarti 3. Nilai skala terkecil atau nilai ketelitian jari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Hasilnya dapatkan 0,3 mm. Nah, hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya berapa? 21 mm ditambah 0,3 mm. Hasilnya adalah 21,3 mm. Seperti itu. Jelas ya? Juga dibagi. Oke, jelas ya? Nah, lanjut. Contoh soal. Untuk mikrometer skop dan jangka sorong. Untuk soal mikrometer skop, gambar skala utama itu ada 4 ya. Garis-garis itu yang disebutkan itu ada 4. Berarti satuannya milimeter. Ingat, kalau mikrometer itu skala utamanya milimeter. Kalau jangka sorong skala utamanya sentimeter. Mikrometer skop skala utamanya 4 mm. Skala noniusnya yang terputar tadi yang segaris dengan skala utama yaitu 30 kali ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,3 mm. Sehingga hasil pengukurannya kita dapatkan skala utama ditambah skala nonius yaitu 4 mm tambah 0,3 mm. Hasilnya 4,3 mm. Kemudian contoh yang kedua, jangka sorong. Oke, di situ dilihat skala utama ditunjukkan oleh garis atau skala sebelum angka 0 skala nonius. Itu artinya adalah angka 10 cm. Ditulis 10 cm. Kalau dijadikan milimeter berapa? 100 mm. Sentimeter ke milimeter turun satu tingkat. Itu artinya dikali 10. 10 kali 10, 100 mm. Kemudian skala utama. Skala utama kita cari garis yang segaris atau skala yang segaris dengan skala utama. Kita cari bagian bawah, garis bagian bawah yang segaris dengan skala utama itu berapa? Oh, 2. 0, 1, 2. Berarti 2 kali ketelitian garis jangka sorong 0,1. Hasilnya adalah 0,2 mm. Jadi hasil pengukurannya itu adalah skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya 100 cm tambah skala noniusnya 0,2 mm. Jadi jumlahkan hasilnya menjadi 100,2 mm. Seperti itu ya.
tugas ya. Oke, perhatikan sebentar. Baik, ya. Oke, ini merupakan presentasi atau penjelasan dari Bu Syifa mengenai tadi ya, mengenai bab pertama fisika, yaitu tentang besaran, satuan, dan ukuran. Silakan jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, bisa kalian tulis di pesan Camilo ya, web e-learningnya SMK Islam Agama Juga Walahan, yaitu Camilo. Nah, kemudian kalian bisa tanya di situ Syifa langsung ya. Oke. Oke, Ibu harap semuanya bisa paham dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.